Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Di kesempatan hari ini di tanggal 22 Juli di hari Jumat, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan analisa teknikal. Di video pertama ini kita akan bahas tentang IHSG, setelah itu kita akan bahas saham Antam, Inco, TINS, MDKA, dan MTEK. Untuk IHSG kita bisa lihat hari ini mengalami kenaikan 0,33%, sudah berhasil closing di atas dari area support di sekitar area 6.858. Untuk area resisten terdekat akan menguji area 6.940. Dan kalau area 6.940 ini breakout, ada potensi untuk menguji area 7.000 lagi ya teman-teman. Jadi kalau minggu depan IHSG mengalami kenaikan, akan menguji area 6.940. Untuk area support terdekat kita gunakan area 6.858. Atau bisa di-spare sampai area 6.800. Karena pada hari Kamis kemarin, low-nya berada di sekitar area 6.809. Yang berarti area 6.800 sebagai angka psikologis cukup bisa menahan penurunan dari IHSG. Yang pertama kita akan bahas saham Antam. Saham Antam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan yang lumayan setelah sebelumnya mengalami penurunan sampai area 1540. Kalau kita lihat sebenarnya saham Antam ini masih harus turun kalau mengikuti patternnya sampai area 1440. Tetapi karena penurunan yang sangat signifikan, sepertinya ada rebound yang lumayan, di mana dari area 1540 low-nya atau 1535 sudah naik kurang lebih sekitar 15,76%. Untuk volume hari ini juga lumayan. Dan untuk area resisten terdekat akan menguji area 1810. Dan untuk area support kita akan tunggu koreksinya sampai area di sekitar 1700 ya teman-teman. Karena kalau 1700-nya terjaga ada potensi membentuk inverted head and shoulders dan bisa mengalami kenaikan yang lumayan untuk saham Antam. Untuk descending triangle-nya kita nggak hapus dulu, karena ada potensi akan diselesaikan, dan kalau misalnya udah membentuk pola uptrend yang baru kita akan delete. Untuk inverted head and shoulders-nya kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah left-nya, lalu ini adalah head-nya. Akan sampai area resisten di sekitar 1810 atau 1815. Dan yang di kanan ini adalah right-nya. Kalau misalnya bisa koreksi sampai sekitar area support 1700. Kalau turun sampai area 1650 juga sebenarnya masih oke ya teman-teman. Jadi silahkan diperhatikan aja. Area support 1700 sampai 1650. Dan kalau ternyata mengalami koreksi lanjutan, ada potensi untuk menguji lagi area 1535, di mana sebelumnya saham Antam berhasil tertahan. Dan kalau bisa breakout dari 1815, ada potensi akan mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah terkoreksi lumayan dalam dari harga 3000-an ya teman-teman. Udah turun lebih dari setengah. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham Inco. Saham Inco juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Hari ini mengalami kenaikan sebesar 9,62%. Didukung dengan volume hari ini yang lumayan. Kita bisa lihat di sini. Volumenya cukup lumayan kalau dibandingkan volume beberapa hari terakhir. Saham Inco sendiri ada potensi membentuk inverted head and shoulders juga. Dan posisinya sekarang berada di area resisten ya teman-teman, walaupun sebenarnya sudah breakout. Karena closingnya di area 5700 dengan area neckline sebenarnya di sekitar area 6500.
Dan untuk support dari saham Inco kita akan coba lihat berada di sekitaran area 5.350 sampai sekitaran area 5.250. Kita akan tandain dulu untuk area supportnya. Dari area 5.350 sampai area 5.250 untuk area support 1 dari saham Inco. Saham Inco sendiri sebenarnya membentuk pola double top dengan target penurunan sampai area 4.500. Jadi kita nggak hapus dulu untuk pola double topnya, karena kalau misalnya berpotensi ini dead cat bounce, ada potensi untuk menyelesaikan target penurunannya. Jadi kita akan tunggu apakah saham Inco akan langsung melanjutkan kenaikan menuju area 6.000-an, lalu menuju area neckline di sekitar 6.600, atau akan mengalami koreksi terlebih dahulu ke area sini dan membentuk pola inverted head and shoulders yang polanya kurang lebih mirip seperti pola dari saham Antam. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham Tins. Mereka bertiga ini satu sektor kebetulan. Hari ini ditutup mengalami kenaikan 3,62% dengan area support terdekat di sekitar area 1.385 sampai area 1.365. Untuk saham TIN sendiri ada membentuk sebuah pola double bottom dan sebenarnya sudah breakout hari ini. Ini adalah bottom yang pertama dan di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Dengan target kenaikan harusnya menuju ke area resisten berikutnya. Kita akan pindahkan ke area atas breakoutnya. Ya, ada potensi menuju ke area 1.510. Untuk area resisten berikutnya, kalau misalnya 1.510-nya tercapai, akan menguji area 1.550 dan bisa saja akan membentuk pola yang sama seperti dua saham lainnya, yaitu inverted head and shoulders ya teman-teman, di masa yang akan datang. Untuk double topnya sendiri sebenarnya mengalami target penurunan sampai sekitar area 1.150. Jadi untuk sementara kita nggak hapus dulu analisa yang kemarin. Kita akan coba lihat apakah saham Tins mampu melanjutkan kenaikan atau hanya dead cat bounce sementara. Silakan diperhatikan area supportnya baik di 1.385 ataupun boleh gunakan area low yang ada di bawah di sekitar area 1.285 sampai area 1.260. Untuk saham keempat yang akan kita bahas adalah MDKA. MDKA juga hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 6,61%. Sebenarnya saham MDKA sudah berhasil menjebol area support 2, di mana kita membuat area support 2 di sekitar 3.430. Dengan area low di sekitar area 3.350 dan kemudian memiliki sebuah candle inside bar sehingga mengalami kenaikan. Saham MDKA sendiri dengan double top sebenarnya memiliki target penurunan ke sekitar area 2.800, tetapi ternyata cukup kuat sehingga di area support ini walaupun sempat jebol akhirnya tertahan lagi. Untuk sekarang MDKA ada membuat sebuah pola yang cukup bagus, yaitu inverted head and shoulders dengan gambaran yang seperti ini. Hari ini sebenarnya sudah breakout dan berhasil closing di atas dari area neckline-nya. Ini adalah left-nya dan ini adalah head-nya sampai area low di sekitar 3.350 dan ini adalah right-nya. Potensinya sekarang sudah breakout dan ada indikasi akan melanjutkan kenaikan. Kalau kita ukur target kenaikannya dari area low yang ada di bawah sampai area neckline, ada potensi mengalami kenaikan sampai sekitar area 4.500-an ya teman-teman.
Sekaligus kalau bisa closing di atas dari area neckline double topnya, maka bisa saja pola double topnya menjadi batal. Lalu saham MDKA dapat melanjutkan kembali kenaikannya. Untuk area support terdekat dari saham MDKA, area support yang kedua di sekitar 3.610 sampai 3.430 tidak kita hapus. Kita akan tambahkan area support di sini untuk retest dari area inverted head and shoulders-nya di sekitar area 3.890 sampai area di kisaran 3.800. Jadi kalau besok-besok saham MDKA mengalami koreksi, silahkan diperhatikan area support yang ada, baik di support 1 atau support 2, dan kiranya ini dapat menahan penurunan dari MDKA dan mengalami kenaikan lanjutan. Saham terakhir yang akan kita bahas pada video pertama ini adalah saham MTEK. Saham MTEK hari ini mengalami kenaikan 5,09%. Saham MTEK sendiri sebelumnya membentuk pola cup and handle dengan target di sekitar area 1960 dan hari ini sudah tercapai setelah breakout, belum retest dari area neckline-nya dan langsung menyelesaikan targetnya. Kita akan hapus dulu karena polanya sudah selesai dan kita akan lihat apakah ada pola lanjutan. Untuk area resisten terdekat dari saham MTEK, kita bisa gunakan area yang ada di sini di sekitar 2035 dan sebentar lagi sepertinya akan tercapai. Kalau kita lihat memang volume beberapa hari terakhir juga mengalami peningkatan untuk saham MTEK. Dan untuk area support terdekat kita bisa gunakan area yang ada di sini di sekitar area 1910 sampai area 1820. Supportnya di 1910 sampai 1820. Jadi kalau misalnya besok-besok saham MTEK melanjutkan kenaikan menuju area resisten berikutnya di sekitaran area 2035, kita harap koreksinya bisa turun sampai sekitar area 1910 atau 1820 dan membentuk pola lanjutan inverted head and shoulders ya teman-teman. Dengan kurang lebih seperti ini kalau misalnya terjadi. Ini adalah left-nya, kemudian ini adalah head-nya, dan bisa aja kemudian hari ini menjadi right-nya. Apakah ini menjadi tanda-tanda bahwa saham MTEK sudah reversal? Kita akan tunggu karena pergerakannya cukup bagus beberapa hari terakhir. Dari area low di sekitar area 1500 sudah naik cukup banyak. Sekitar kurang lebih 30% dari area low-nya, maka ini menjadi sebuah tanda yang bagus untuk saham MTEK. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham, saham Antam, saham Inco, saham TINS, saham MDKA, dan saham MTEK. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dilakukan analisa kembali. Kalau ternyata analisanya tidak sesuai, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.